Langkah-langkah budidaya ikan mas koki untuk pemula. Lantas, bagaimana cara memulai budidaya ikan mas koki yang bisa dilakukan oleh pemula? Lakukan saja langkah-langkah di bawah ini. 1. Memilih jenis ikan mas koki bagi pemula. Ikan mas koki terdiri dari berbagai jenis yang berbeda. Kamu perlu memilih jenis ikan mas koki yang sesuai dengan tujuan usaha budidaya. 3 varietas ikan mas koki yang populer antara lain. Ryukin, ikan mas koki ini memiliki tubuh bulat dan ekor yang melengkung ke bawah. Oranda, oranda adalah ikan mas koki yang memiliki tubuh bulat dan tonjolan di kepala. Lionhead, ikan mas koki ini mempunyai ciri-ciri, yaitu tubuh bulat dan kepala yang besar. 2. Memilih bibit ikan mas koki yang unggul. Setelah memilih jenisnya, kamu bisa memilih bibit ikan mas koki yang unggul untuk dipelihara agar bisa bersaing dengan pengusaha lainnya. Induk ikan mas koki yang berkualitas tinggi akan menghasilkan anakan ikan mas koki yang berkualitas pula. Kriteria calon induk mas koki yang berkualitas adalah ikan berenang aktif dan tidak lemah, warna tubuh ikan cerah dan bebas dari luka, berada dalam kondisi sehat dan tidak ada tanda penyakit, mempunyai fisik yang utuh dan tidak bercacat. Selain itu, kamu perlu membedakan antara indukan ikan mas koki jantan dan ikan mas koki betina. Perbedaannya adalah ikan mas koki jantan pada umumnya memiliki bintik putih di sisinya dan fisiknya terlihat lebih ramping. Sedangkan ikan mas koki betina ditandai dengan sirip yang halus tanpa bintik dan postur tubuhnya lebih bulat daripada induk jantan. 3. Membangun kolam. Tentu saja ikan mas koki membutuhkan kolam sebagai tempat tinggalnya. Kamu perlu membuat kolam dengan ukuran sekitar 80 cm x 40 cm x 40 cm supaya bisa memantau perkembangan ikannya dengan optimal. Selain itu, kamu juga harus menyediakan pompa air, alat pembersih kolam, jaring, terpal, dan selang. 4. Mengawinkan bibit ikan mas koki. Setelah kolamnya selesai dibangun, barulah kamu bisa menempatkan indukan ikan mas koki di dalamnya. Kamu perlu mengawinkan bibit ikan hias mas koki jantan dan betina supaya menghasilkan anakan yang banyak. 1 ekor ikan mas koki jantan bisa mengawini 2 ekor ikan koki betina. Jadi kamu bisa mulai dari jumlah ini terlebih dahulu, kemudian meningkatkannya pada masa depan. Ikan mas koki melalui proses pembuahan eksternal, yang artinya ikan mas koki betina mengeluarkan telur. Kemudian telur tersebut dibuahi oleh ikan jantan. 5. Merawat anakan ikan mas koki. Telur ikan yang telah dibuahi biasanya menetas dalam waktu sekitar 2-4 hari. Namun, tidak semua telur menetas. Jadi telur yang tidak berhasil menetas sebaiknya diangkat agar tidak mencemari lingkungan ikan. Setelah telur menetas, kamu tidak perlu memberikan makanan tambahan pada larva ikan dalam beberapa hari pertama karena mereka mempunyai cadangan makanan yang cukup untuk sekitar 3-4 hari. Setelah periode tersebut, larva ikan sebaiknya diberi makanan berupa kuning telur rebus. Ketika usianya mencapai sekitar 14 hari, kamu bisa mulai memberikannya cacing sutra yang telah disaring terlebih dahulu dan diberikan dalam jumlah kecil. 6. Menangani hama dan penyakit. Ikan mas koki juga rentan terkena hama dan penyakit. Salah satu penyakit yang sering menyerang ikan mas koki akibat parasit adalah bintik putih atau white spot. Biasanya, white spot menyerang benih ikan yang berusia 1-6 minggu. Selain itu, ada juga bakteri dan jamur yang bisa menyebabkan tubuh ikan mas koki terasa kasar saat disentuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, kamu bisa menggunakan kloromisetin, oksitetrasiklen, dan kalium permanganate. 7. Masa panen dan penjualan ikan. Setelah masa budidaya berjalan selama 3-4 bulan, barulah kamu bisa memanen ikan mas koki kesayanganmu. Rata-rata berat ikan mas koki yang ideal untuk dipanen adalah 400-600 gram per ekor. Kemudian, kamu bisa menjualnya secara langsung atau melalui pengepul ikan yang ada di pasar.